Dan disinilah FSLN dengan menggunakan mayoritas supernya mendorong perubahan konstitusi yang menghapus batas masa jabatan kepresidenan dan meningkatkan kekuasaan kepala eksekutif untuk memerintah melalui dekret. Hasilnya, Ortega dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada bulan November 2016 dengan istrinya Rosario Murillo sebagai pasangan wakil presidennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Di video kali ini kita akan membahas tentang Presiden Nicaragua yang mana doi ini menggandeng istrinya sendiri sebagai calon wakil presiden di pemilu. Seperti apakah pembahasannya, geng? Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Sebelumnya kan kita pernah membahas tentang presiden yang penuh ambisi ya, geng, seperti di video-video ini. Nah, kali ini kita akan membahas Presiden Nicaragua yang bernama Daniel Ortega. Jadi, Daniel Ortega lahir pada 11 November 1945 di La Libertad, Nicaragua. Pemimpin gerilyawan Nicaragua, dia juga anggota Sandinista. Pada tahun 1979, Ortega ini memimpin penggulingan pada pemerintahan Anastasio Somoza yang kala itu memimpin Nicaragua. Selama beberapa tahun melakukan aksi gerilyawannya untuk menggulingkan Somoza, Ortega pun berhasil menggulingkan pemerintahannya saat itu. Dan saat itu pun Ortega diangkat menjadi koordinator junta pada tahun 1981 dan pada tahun 1984 dia terpilih sebagai Presiden Nicaragua. Singkat cerita, selesainya masa jabatan Ortega, dia mencoba kembali mencalonkan diri untuk periode keduanya. Namun, saat itu Ortega kalah dalam pemilihan. Violeta Chamorro adalah orang yang berhasil mengalahkan Ortega pada saat itu. Ketika Daniel Ortega kalah dalam pemilihan Presiden Nicaragua dari Chamorro pada tahun 1990, kekalahan tersebut meninggalkan bekas yang mendalam pada pemimpin sayap kiri tersebut. Violeta Barrios de Chamorro adalah kandidat dari Persatuan Oposisi Nasional. Masa jabatan Chamorro berakhir pada tahun 1996. Saat itu, Ortega muncul kembali sebagai calon presiden dari Front Pembebasan Nasional Sandinista atau FSLN pada Mei 1996. Tetapi, dikalahkan dalam pemilu Oktober oleh kandidat konservatif Arnoldo Aleman Lacayo. Saat masa jabatan Lacayo berakhir pada tahun 2001, Ortega yang telah kalah sebelumnya kini muncul kembali sebagai calon presiden. Tetapi Ortega lagi-lagi kalah di pemilihan presiden kali ini. Tapi, dampak positifnya, pemilu ini Ortega berhasil meraup 42% suara. Ini menandakan kalau Ortega telah memiliki pengaruh politik yang kuat dan siap untuk pemilu berikutnya. Benar saja, pada tahun 2006, Ortega maju kembali sebagai calon presiden. Belajar dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, kini Ortega maju sebagai capres dengan pengalaman dan kepercayaan diri yang matang. Dengan dukungan kuat dari masyarakat miskin Nicaragua, ia mendapatkan pluralitas yang cukup besar untuk mengalahkan kandidat konservatif Eduardo Montealegre. Ortega pun menang di pemilu kali ini dan mulai menjabat pada bulan Januari 2007. Dan selama di bulan pertamanya sebagai presiden, dia dinilai bagi banyak orang kalau dia telah memenuhi janjinya untuk melaksanakan program-program untuk menghilangkan kelaparan dan buta huruf di kalangan masyarakat miskin. Serta, dia juga mempertahankan perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor swasta. Namun, setelah tahun pertamanya menjabat,
para kritikus mempertanyakan motifnya ketika dia mulai membatasi liputan berita, menolak akses jurnalis terhadap laporan pemerintah, dan bersekutu dengan Presiden Venezuela yang beraliran kiri, Hugo Chavez. Karena bantuan dari Chavez inilah, Nicaragua mulai bangkit dengan terlihat secara data, masyarakat miskinnya turun sebanyak 12%, pengangguran turun menjadi 7%, dan PDB mereka naik menjadi 6% dari 2009 hingga 2014. Dan karena ambisinya ini, Ortega berniat maju kembali sebagai presiden, tapi dikarenakan presiden di sana hanya boleh menjabat hanya 1 periode, menjadi halangan bagi Ortega untuk melakukannya. Tapi, Ortega tak menyerah untuk ambisinya. Dia pun mengajukan perubahan undang-undang agar presiden bisa menjabat selama 2 kali berturut-turut. Sebagai tanggapan terhadap petisi dari Ortega dan banyak juga dari wali kota, Mahkamah Agung Nicaragua mencabut larangan konstitusional terhadap pemilihan kembali berturut-turut yang memungkinkan Ortega mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada tahun 2011. Dalam pemilu tersebut, Ortega memenangkan pemilu kembali dengan sekitar 60% suara meski ada tuduhan kecurangan pemilu. Sementara itu, FSLN membentuk super mayoritas dengan memenangkan 62 dari 90 kursi di Majelis Nasional, membuka jalan bagi Sandinista untuk memajukan agenda legislatif mereka. Dan disinilah FSLN dengan menggunakan mayoritas supernya mendorong perubahan konstitusi yang menghapus batas masa jabatan kepresidenan dan meningkatkan kekuasaan kepala eksekutif untuk memerintah melalui dekret. Hasilnya, Ortega dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada bulan November 2016 dengan istrinya, Rosario Murillo, sebagai pasangan wakil presidennya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Udah gak ada orang lain kali ya yang bisa diajak jadi wakilnya si Ortega ini. Apakah bisa menang kembali si Ortega ini, geng, dengan menggandeng istrinya sebagai wakil presidennya di pemilu kali ini? Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya, dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dalam pemilu tersebut, Ortega meraih kemenangan telak, memperoleh lebih dari 72% suara, meskipun pemilu tersebut diboikot oleh banyak pihak oposisi. Alasan Ortega ini menggandeng istrinya menjadi wakilnya adalah karena kesehatan Ortega yang sudah mulai gak baik-baik saja. Terbukti saat ada acara kenegaraan ataupun tampil di televisi, yang hadir itu kebanyakan si Murillo ini. Mungkin maksud Ortega, biar kekuasaannya tidak diganggu-ganggu, lebih baik dipercayakan saja kepada istrinya sebagai wakilnya. Dan setelah berjalan pemerintahan dua sejoli ini, gelombang protes pun muncul di mana-mana. Dan pada bulan April 2018, ketika protes dan kerusuhan meluas menyambut penerapan reformasi jaminan sosial yang dilakukan pemerintah yang meningkatkan iuran pengusaha dan pekerja, sekaligus mengurangi tunjangan mereka. Setelah protes jalanan massal terhadap pemerintahan Ortega membahayakan kepresidenannya, Ortega pun mengirimkan polisi dan pasukan paramiliter untuk menumpas para pengunjuk rasa. Lebih dari 300 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam tindakan keras tersebut. 3 tahun kemudian, Ortega dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo, kembali menggunakan taktik otoriter untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memenjarakan puluhan lawannya, termasuk 7 calon presiden lainnya. Menurut Tiziano Breda, seorang analis dari lembaga think tank International Crisis Group, tujuan Daniel Ortega dan Rosario Murillo adalah menghilangkan segala kemungkinan keraguan mengenai kelangsungan kekuasaan mereka. Ortega yang masa jabatan keduanya dimulai pada tahun 2007, kini siap untuk tetap menjadi pemimpin Nicaragua hingga tahun 2027. Teman setianya adalah Murillo yang dinikahinya pada tahun 2005 dan diangkat menjadi wakil presiden pada tahun 2017. Gila, gak boleh ada pihak oposisi loh. Kalau ada yang berani menentang mereka di pemilu malah terancam loh orang itu.
Emang nggak sadar umur ini orang. Sekarang aja umurnya kira-kira udah 78 tahun. Kalau habis jabatannya di tahun 2027 nanti, berarti dia berusia sekitar 82 tahun. Entah nanti setelah itu permainan politik apa lagi yang akan digunakannya. Mungkin memajukan anaknya sebagai wakilnya kayak yang terjadi di Eritrea. Atau malah istri dan anaknya yang maju di pemilu 2027 nanti. Menurut kalian gimana, geng? Coba tulis di kolom komentar. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama. Bye!